Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Cahaya Putra. Di sini saya ingin menyelesaikan praktek TIK, yaitu praktek mengajar. Dan materi pada saat ini saya ingin membawakan materi yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang dengan sangat cepat di berbagai bidang keilmuan yang ada. Dengan perkembangan IPTEK yang sangat pesat ini, tentu kita patut merasa beruntung dan juga patut merasa khawatir akan dampak yang ditimbulkannya. Patut merasa beruntung karena dengan adanya perkembangan IPTEK yang pesat di tengah-tengah kita, tentu kita akan sangat memanjakan dengan berbagai fasilitas berteknologi modern yang murah dan praktis. Dan hal itulah yang membuat kita harus merasa khawatir, karena dengan kemudahan yang ditawarkan, kita akan semakin malas untuk berkreasi dan merasa bodoh dengan lingkungan sekitar kita karena terlalu terlena dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi modern saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah berkembang pesat dan melaju terus ke depan. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah, ada yang tahu? Perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Perkembangan IPTEK telah memberikan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, terutama teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang sangat singkat. Peran masyarakat sangat besar dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Di samping banyak memberikan pengaruh serta manfaat yang bersifat positif, perkembangan IPTEK juga banyak memberikan pengaruh yang bersifat negatif dalam perkembangannya. Apa saja sih pengaruh positif IPTEK terhadap bangsa dan negara? Yaitu satu, dalam aspek politik. Politik tidak bisa terlepas dari kekuasaan. Jadi bagaimana orang bisa meraih kekuasaan yang diinginkan, baik itu kekuasaan yang bersifat konstitusional maupun non-konstitusional, itulah politik. Di bidang politik juga tidak terlepas dari adanya dampak perkembangan IPTEK. Dampak positif dari teknologi pada bidang politik sebagai berikut. Dalam demokratisasi, salah satu tujuannya adalah penggunaan politik dibantu dengan teknologi informasi, adanya peranan besar masyarakat dalam perkembangan pemerintah. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Napas kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang keempat adalah politik internasional. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme, ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Yang kelima, cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi tersebut dapat kita rasakan manfaat positifnya sebagai berikut. Yang manfaatnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisme. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditas. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Khusus pada bidang sosial budaya, pengaruh IPTEK memang sudah semakin menjalar ke dalamnya.
di mana sosial kultural suatu masyarakat merupakan salah satu ciri khas yang bisa membedakan identitas masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pada masa sekarang, ini sangat mudah untuk diakses. Yang kelima adalah aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif ITEP dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, semakin menguatnya dan tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Baik, cuman segitu saja yang bisa saya jelaskan pada materi praktek saya ini. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.